Selamat pagi bagi anak didik kami sekalian. Apa kabar? Mudah-mudahan anak didik kami sehat walafiat dan kita semua diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melanjutkan pembelajaran daring di pagi hari ini. Nah, sebagai materi kita untuk pagi hari ini, untuk kelanjutan dari pembelajaran minggu yang lewat, itu di pelajaran teknik layanan jaringan untuk kelas 11 TKJ. Tentunya kita masih ingat materi pertama kita, yaitu mengenai pengertian dan jenis komunikasi data. Saya ulangi sekali lagi, pengertian dan jenis komunikasi data. Nanti diharapkan siswa kami sekalian dapat memahami ragam komunikasi data, kemudian yang kedua dapat menyajikan karakteristik ragam komunikasi data. Itu nanti tujuan dari pembelajaran kita ini. Diharapkan nanti siswa kami dapat memahami dan menyajikannya masing-masing. Kemudian pada kesempatan kali ini yang menjadi pembahasan kita adalah tentang apa itu komunikasi data komputer. Kemudian apa dari tujuan komunikasi data. Lalu yang ketiga, jenis-jenis komunikasi data dan contoh komunikasi data. Bagi siswa kami yang menekuni di bidang IT, khususnya di kelas 11 TKJ atau jurusan komputer jaringan, hal ini merupakan kewajiban untuk mengetahui bagian teknik layanan komputer jaringan yang merupakan sebagai bekal dasar dalam materi yang siswa kami tekuni tersebut. Oke, baik, langsung saja kita mulai pembahasan tentang komunikasi data tersebut. Pengertian komunikasi data merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer-komputer atau komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Biasanya komunikasi data dapat diartikan juga sebagai proses pengiriman data atau informasi dari suatu sumber ke tujuan. Itu pengertian komunikasi data. Sebagai contoh bentuk komunikasi data dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, di sini sumber data atau pengirim menyiapkan data berupa sinyal digital atau juga sebagai sinyal analog. Itu merupakan sumber data. Kemudian dikirimkan dengan media transmisi, diteruskan melalui sinyal atau sistem transmisi, dan diterima oleh penerima, baik itu sinyal digital ataupun sinyal analog, dikirimkan ke destination atau tujuan, yang akhirnya nanti si penerima dapat menerima sinyal digital atau sinyal analog. Kira-kira demikian bentuk gambaran dari komunikasi data. Yang berikut, jenis-jenis dari komunikasi data. Jenis-jenis komunikasi data dapat digolongkan dengan yang pertama, yaitu jenis komunikasi data melalui infrastruktur terestrial, di mana jenis komunikasi ini dapat dilakukan menggunakan media kabel atau nirkabel sebagai aksesnya, sehingga membutuhkan
biaya yang tinggi untuk membangun infrastruktur jenis ini. Kemudian yang kedua, jenis komunikasi melalui satelit. Jenis komunikasi data ini dapat dilakukan dengan menggunakan satelit sebagai aksesnya. Biasanya, wilayah yang dicakup akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial. Namun, membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsungnya proses komunikasi. Nah, siswa kami dapat nanti membedakan antara jenis komunikasi infrastruktur terestrial dengan jenis komunikasi melalui satelit. Kita lanjut. Komunikasi data juga memiliki beberapa komponen. Di bawah ini merupakan contoh dari komponen komunikasi data. Yang pertama, di sini komponen yang pertama adalah pengirim. Inilah komponen yang pertama, pengirim, yaitu perangkat yang mengirimkan data. Kemudian komponen yang kedua, penerima atau perangkat yang menerima data. Terus yang ketiga itu perangkat pesan data atau informasi yang akan dipindahkan, bisa berupa apa saja, teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya. Itu bagian komponen yang ketiga. Yang keempat, media pengiriman. Media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Bisa berupa kabel, cahaya, maupun gelombang magnetik. Yang kelima, protokol. Aturan-aturan yang disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Itulah contoh dari komponen komunikasi data. Kemudian sistem komunikasi data. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu sistem komunikasi data melalui titik ke titik atau point to point communication. Yang artinya informasi dari sumber hanya ditujukan kepada satu poin penerima saja. Sebagai contoh di sini, telepon, fax, dan telegram. Terus yang kedua, titik ke beberapa penerima, artinya satu titik ke beberapa penerima, atau multi communication, yang artinya informasi dari sumber ditujukan kepada beberapa poin penerima saja. Contohnya sudah sering kita lihat di lab jaringan komputer yang ada di sekolah kita. Itu biasanya jaringan komputer dibagikan melalui switch. Terus yang ketiga, menyebar atau broadcasting communication. Biasanya informasi yang diberikan sumber dapat diterima oleh semua poin yang terhubung tanpa terkecuali. Misalnya contohnya, kalau kita menonton televisi, kalau dia dapat menggunakan antena parabola atau antena wave, dapat kita terima. Kemudian radio juga, itu bagian dari sistem komunikasi data. Ada 3 poin tadi. Yang pertama titik ke titik, yang kedua titik ke beberapa penerima, atau sistem menyebar. Lalu yang berikutnya, bagian transmisi data. Ini materi kita yang terakhir. Biasanya
Media transmisi atau mode transmisi dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, simplex. Pengertiannya adalah media komunikasi antara pengirim dan penerima yang bersifat satu arah, di mana si pengirim hanya berfungsi sebagai pengirim informasi, sedangkan si penerima berfungsi hanya menerima saja. Mode ini juga sering disebut dengan istilah one way only. Terus yang kedua, half duplex atau metode pengiriman komunikasi yang dapat dilakukan dua arah secara bergantian. Waktunya tidak sama, di mana si pengirim dapat mengirimkan informasi dan sisi yang lain berfungsi sebagai penerima, sehingga mode ini sering disebut sebagai saluran two-way alternate. Adapun contohnya dapat dilihat dari pemakaian handy-talkie. Biasanya kalau handy-talkie ini sering digunakan oleh bapak polisi, kalau siswa kami pernah lihat. Yang ketiga di sini adalah full duplex, yang artinya suatu metode yang digunakan pada komunikasi untuk dua arah secara bersamaan dan terus-menerus, di mana si pengirim dan penerima dapat berkomunikasi dua arah dalam waktu yang bersamaan. Adapun contohnya dapat dilihat dari penggunaan HP. Berarti penggunaan handphone yang kita pegang ini, yang kita gunakan, dapat digolongkan pada mode transmisi full duplex. Jadi, definisi komunikasi data yaitu komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel atau kawat, bukan kawat jemuran, itu maksudnya. Nah, demikian penyampaian materi kita hari ini. Mudah-mudahan para anak didik kami dapat memahaminya. Apabila nanti dari materi ini atau di video ini ada hal-hal yang belum siswa kami pahami, boleh diputar balik videonya, ditonton ulang. Jika tetap lagi tidak memahaminya, silakan di chatting melalui WA group. Demikian penyampaian untuk materi kita kali ini. Kiranya anak didik kami dapat memahaminya. Nah, di sini yang terakhir ada tugas Bapak berikan. Tugas yang pertama hanya dua saja di sini tugasnya. Yang pertama itu menuliskan mode transmisi komunikasi data, tadi sudah disampaikan di atas. Lalu yang kedua, tuliskan dampak dari konvergensi dan perkembangan teknologi media audio video. Itu termasuk materi yang lewat, ada kaitannya. Jadi nanti silakan siswa kami mengerjakannya dengan baik, kemudian mengirimkannya. Nanti Bapak sediakan link untuk penguploadan tugas selain dari absen. Silakan nanti dicek di WA group. Dan di sini Bapak berikan catatannya, diharapkan kepada semua siswa untuk mengerjakan tugasnya. Jadi jangan hanya numpang absen, itu maksudnya. Oke, demikian penyampaian Bapak kali ini. Kiranya materinya dapat dipahami, tugasnya dikerjakan, maka nanti pembelajarannya dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Tuhan selalu menyertai kita agar pembelajaran daring kita ini berlangsung dengan baik. Demikian penyampaian yang dapat Bapak berikan, kiranya dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.